Apanya yang mau dibahas? Gini bang, dulu pernah ada kawan saya mengatakan di Al-Quran katanya terdapat ayat yang menyatakan Nabi Muhammad itu ada tertulis namanya di dalam Taurat dan Injil. Kalau nggak salah itu Al-A'raf 157. Betul nggak bang? Bahwa di dalam Alkitab ada nama Nabi Muhammad tertulis di Taurat dan di Injil katanya. Kira-kira gimana tuh bang? Bang, kalau kita mau berdialog, jangan bawa narasi orang lain. Silakan aja. Iya, Bang. itu kan kawan saya di Nanti Islam, kita bang. Katanya tunjukkan di kan Anda juga menolak. Nanti ya enggak bang, minta saya di sini pembuktian kan mau juga. belajar bang. Kalau memang ada kan abang tinggal bilang ada. Tunjukkan ayatnya kan Saya nggak gitu. bisa Bang. mengatakan ada. Tetapi saya bisa bertanya kepada Anda, siapa yang dimaksud oleh Yesus? Seseorang yang datang itu. Berarti secara langsung namanya nggak ada ya bang? Ditulis di Saya tidak apa ya? bisa menyatakan hal itu. Ada di Taurat ada. Silakan. Ah, ya, di mana bang? Bang Juma ya? Di mana bang? Saya akan tunjukkan detik ini juga. Tapi satu Silakan, syarat. silakan. Boleh saya minta Apa syarat? itu? Tunjukkan Apa itu? kitabnya Nabi Musa. Karena Kitab Al-Quran Nabi saya Musa. mengatakan, kitab Al-Quran mengatakan nama Nabi Muhammad itu tertulis di kitabnya Nabi Musa dan di kitabnya Nabi Isa. Sekarang saya minta tunjukkan kitabnya Nabi Musa dan tunjukkan kitabnya Nabi Isa. Baru saya tunjukkan kepada saudara. Jangan Anda bawa surat kabar dari barat. Tidak ada namanya di situ. Yang dikatakan Al-Quran itu di Taurat dan di Injil, bukan di surat kabar milik orang Kristen. Paham ya? Iya. Oke, sip. Lanjut Oh, jadi teman-teman, yang silakan. dipegang, Oh, masih bisa. Jadi yang dipegang orang Kristen itu sekarang surat kabar ya? Oh, betul. Makanya dulu-dulu iya, kitab iya. Anda itu Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus. Baru-baru ini kata Iya. karangan itu dihilangkan, Bang. Tapi gini bang Juma, Gimana? Sekarang Taurat, Musa itu dan Injil itu di mana sih sebenarnya? Kalau tanya memang kepada- bukan yang dipegang. Tanya kepada Kepada orang siapa, Yahudi. Karena kitab itu diwahyukan kepada mereka. Tanya kepada mereka. Jadi- Wahai orang Yahudi, di mana kitab Taurat itu, di mana kitab Injil itu? Tanya kepada mereka. Ada enggak? Iya. Karena Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan firman Tuhan dengan perkataan-perkataan manusia? Nah, sekarang mana Taurat itu? Ada enggak Taurat itu? Di Kristen aja dulu. Yang dekat ke Yahudi kan Kristen tuh katanya. Nah, hai Kristen, mana Tauratnya Nabi Musa? Apa jawaban Kristen? Jadi gini bang Juma, gimana membuktikan yang di Al-A'raf 157 itu bahwa nama Nabi Muhammad ada di kitab Taurat dan Injil? Nggak bisa dibuktikan lagi dong kalau gitu. Kalau kitabnya Sederhana nggak membuktikan nampak lagi. itu. Sederhana membuktikan itu, Gimana, Bang. gimana? Ah, Iya, gimana Al-Quran kira-kira? mengatakan bahwasanya ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu dari banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Itu kata Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin Taurat itu bisa kita baca sementara disembunyikan? Kalau tidak disembunyikan, mana sekarang? Tunjukkan. Iya. Jadi kenapa nggak minta tolong sama Allah untuk mengungkapkan di mana kitab itu bang? Nggak bisa ya bang? Kok minta tolong kepada Aturan Allah? kan Allah itu maha kuasa bang, Al-Quran setuju kan bang? Al-Quran sudah menjelaskan ahli Taurat itu, ahli kitab itu menyembunyikan. Dan kitab itu Iya. pun tak ada gunanya lagi buat sekarang. Untuk apa Taurat itu? Untuk apa? Untuk apa Taurat itu untuk di luar Yahudi? Taurat itu hanya untuk Tapi Yahudi. Untuk apa? Ya, jadi kenapa Al-Quran menyuruh beriman kepada Taurat Kami dan beriman Injil bang? kepada Taurat. Kami Iya. beriman kepada Jadi Taurat. bagaimana mengimani sesuatu yang nggak nampak bang Juma? Lah, kami beriman kepada Allah. Allah tidak nampak. Iya, Kami kan beriman Allah kepada Nabi menyuruh Isa. Anda Nabi Isa beriman. tak nampak. Beriman kepada Iya. Nabi Musa. Nabi Musa Allah. tak nampak.
Allah kan menyuruh Anda beriman kepada Taurat dan Injil, betul nggak Bang Iya, Juma? betul sekali. Ya, Subhanallah. jadi pintar. bagaimana Anda beriman kepada Taurat dan Injil sementara kedua kitab itu tidak nampak lagi? Ini kita disuruh beriman kepada Taurat, kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa, dan kita disuruh beriman bahwa Taurat itu sudah disembunyikan, sudah dibuat kemudian bercampur aduk dengan perkataan, dengan karangan-karangan manusia. Itu kami beriman dengan keadaan itu. Iya, tapi gini logikanya gini Bang Juma, kita kan memakai akal ya. Jadi pasti. kenapa Kalau Allah saya menyuruh tidak pakai kita akal, saya jadi beriman? Kristen dong. Iya, kenapa Allah menyuruh kita beriman kepada Taurat dan Injil sementara kedua kitab itu tidak nampak lagi? Bagaimana kita beriman dengan kitab itu? Loh, gimana orang ini? Al-Quran itu memberitakan kepada kami Taurat itu sudah dijadikan sebagai lembaran-lembaran yang terpisah-pisah satu sama lain. Itu kami beriman kepada Taurat, di mana Taurat itu seperti itu keadaannya. Anda nggak paham? Nggak paham sampai sana? Lagi pula kalau masih ada Taurat, untuk apa? Taurat itu bukan untuk seluruh manusia. Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Kami beriman Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kitab Taurat, hukum Taurat kepada Bani Israel. Dan kalaupun ada Taurat hari ini, itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kami. Gimana dong? Taurat itu untuk Israel, bukan untuk Kristen, bukan untuk Hindu, bukan untuk tapi Buddha. kenapa Allah menyuruh Anda beriman kepada Taurat dan Injil sementara itu nggak ada Astagfirullahaladzim, ya gunanya? Allah ya Karim. Kami disuruh beriman, kami disuruh percaya akan adanya kitab Taurat yang pernah diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel, di mana Taurat itu dijadikan sebagai lembaran-lembaran yang terpisah-pisah, sebagian disembunyikan, sebagian dinampakkan. Itu iman kami. Bukan beriman harus dipelototin kitabnya. Gimana sih? Ada musik Bang, ada musik. Musik di mana itu musik? Ya, saya kira sudah ya. Kalau cuma mutar-mutar kayak gitu aja, kira udah ya. Yang pada intinya Al-Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma qadarullah haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basyari min syai' kul man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa nura wa hudal linnas taj'aluna qaratis tubdunaha wa tukhfu katsira. Apa kata Al-Quran? Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk? Kalian jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Itu kata Quran. Ini umat Islam harus beriman. Lalu yang ada di tengah-tengah kita bernama perjanjian lama, perjanjian baru itu apa? Itu bukan kitab Taurat. Itu juga bukan Injil. Lalu apa kalau bukan? Itu diterangkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 78, 79 yang sering saya bacakan kepada saudara-saudara. Bahwasanya kitab mereka itulah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Itu kata Allah. Celakalah, terkutuklah orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka berkata ini dari Allah. Padahal itu adalah karangan mereka sendiri, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Inilah yang mereka, ini yang disebut di dalam Al-Quran yang mereka katakan perjanjian lama. Nah, ini Al-Quran membahas itu. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Saya kira begitu untuk sementara karena di sini sudah mau azhar. Silakan dilanjut. Mohon maaf kalau saya banyak menguasai komal. Silakan saya serahkan kepada adik-adik saya, teman-teman saya, abang-abang saya, guru-guru saya di sini. Silakan. Saya tetap monitor.
Silakan dilanjut. Terima kasih. Siap, Gurunda. Lanjut, Ben. Anto, ada tamu tuh, Ben. Ya, saya mau Juma yang mau jawab tadi itu. Abang Nathan ini dari Islam atau Kristen? Kristen. Oh ya, apa nih? Noise tapi noise. Tadi kenapa Edis tidak dikasih ruang dialog bagus dia? Dikasih, Pak. Di mana kami tidak mengasih ruang? Sementara dia tadi dengar tidak? Wah. Sampai kuping saya mau pecah. Izin dulu. Tadi kami kasih, Pak. Bahkan dia mute sendiri, lalu lari sendiri. Iya, seharusnya kan di sini harus buktikan itu Juma memang siap menghadapi, jangan menghadapi yang Kristen yang lemah. Iya, Bapak kan tadi saja gitu. mendengar tidak, Pak? Mendengarkan tidak tadi? Iya, tadi saya dengar dan memang dia Siapa yang juga- memute dia? Saya juga tanya. dia tadi lagi Tunggu ngomong. dulu, Bang. Tunggu dulu, saya tanya Bapak. Siapa yang memute? Ya saya nggak tahu, cuman memang tadi ke-mute juga dia, ke-mute tadi. Dia sendiri. Itu nggak mungkin lah. Wah, di sini hanya ada 2 moderator saya. Kok bilang nggak Ini mungkin, dengan- Pak? Kita moderator loh di sini, merasa difitnah loh kalau gitu. Ya ampun, noise, musik. Pak. Jadi Bapak jangan mengikuti ajaran-ajaran iblis. Dia memute diri sendiri. Bayangkan Pak, kalau orang memang ajarannya benar Pak, tidak perlu turunkan semua, kita berdua aja. Wah, nggak perlu. Coba Bang Suma ke Komal Kristen, ke Komal Bombong. Semua saudara Anda di sana Pak kesurupan secara massal, kesurupan semua. Bayangkan, apa pertanyaannya? Dia menuduh Nabi kami mengambil, menjiplak ya kitab-kitab Lukas. Harus dibuktikan, Pak. Siapa tahu Bapak bisa membuktikan, silakan Pak. Nah ini tadi kita minta pertanggungjawaban ya kepada Edis, di mana para sahabat-sahabat Nabi selaku penulis Al-Quran mengambil ya, menjiplak kitab-kitab Lukas. Penyelidikan Lukas di mana? Mungkin Bapak bisa jawab, silakan Pak. Nah itu. Jadi Kristen itu Pak, ketika diminta pertanggungjawaban, apa jurusnya Pak? Pasti jurusnya kesurupan. Ya udah gini aja, saya jawab aja yang tadi tentang bahasa Ibrani, bahasa Yunani tentang Kristus terkutuk orang yang digantung pada pohon tadi ya. Silakan. Ya, saya jawab ya. Galatia 3:13 itu adalah suatu narasi yang ditulis oleh Paulus sebagai ilustrasi atau seperti kebiasaan atau satu pada masa itu ada namanya seperti pepatah atau seperti peristiwa atau satu kejadian. Setiap orang yang digantung baik dimanapun, baik di pohon, itu orangnya terkutuk. Itu bukan mengindikasikan tempat di mana Yesus digantung. Jadi tolong dipahami. Memang bukan berbicara tempat Pak. Bukan berbicara posisi Yesus disalib. Dia hanya menarasikan, Paulus menarasikan kepada jemaat Galatia, orang-orang yang tergantung. Kalau saya versi Bible, saya bisa jelasin. Cuma kayak tadi kalau ada di sini Edis, tunggu. Sebelum Anda terangkan, didengarkan baik-baik. Tunggu dulu. Suma, dengarkan. Anda ini premin kemana-mana. Narasi Bang Suma, insya Allah saya mampu juga bertanggung jawab. Bang Suma mengatakan, yang mati terkutuk itu di pohon, bukan salib, di pohon. Yang bilang disalib, karena kenapa? Saya setuju di pohon. Saya setuju di pohon. Iya di pohon. Ya kalau setuju apa yang keliru, apalagi yang Anda makanya perhatikan, saya jelasin ya. Galatia 3:13 itu berbicara satu ilustrasi yang disebutkan Paulus tentang ketika orang digantung
baik di pohon atau di manapun pada saat itu menjadi tradisi adalah orang-orang terkutuk, sehingga dia membuat narasi itu menggambarkan seorang yang tergantung itu adalah orang-orang yang kondisinya terkutuk, dan Yesus rela menjadi terkutuk pada saat itu karena dia mengikuti tradisi yang terbiasa. Pada saat di zaman itu orang yang digantung di pohon itu mengalami kutuk, orang-orang yang berdosa maksudnya. Itu maksud ayat itu. Jadi tidak ada masalah. Memang versi Indonesia itu disebut disalib, tapi versi yang sebenarnya itu masalah perbedaan terjemahan saja. Jadi di situ jangan di framing itu jadi Yesus itu di pohon disalib diperdebatkan oleh Juma ya. Yang terkutuk siapa? Itu saya lanjutkan karena beliau lagi sholat. Saya lanjutkan. Karena di sini tertulis, Pak, sebab pada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada pada pohon. Siapa yang terkutuk di pohon ini, Pak? Please. Saya kan udah terangkan itu adalah satu. Ini yang didialogkan perhatikan saya baca ayat ini lengkap ya. Saya baca ayat ini lengkap dari ayat yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang benar akan hidup oleh iman. Jadi dia ini sedang menjelaskan, membuat satu ilustrasi dan menghubungkannya dengan kebiasaan yang terjadi di bangsa Israel ketika orang berdosa itu hukumannya hukum gantung. Hukum gantung baik di pohon, baik dimanapun. Dia hanya ngejelasin, bukan mengindikasikan tempat di mana Yesus disalib. Sampai di sini paham? Tidak ada yang berbicara tempat, Pak. Yang kita bahas pertama bukan salib ya. Ternyata pohon di situ. Itu pertama. Kita tidak berbicara tempat. Mestinya Juma aja yang jawab. Tunggu dulu. Juma aja yang jawab, Pak. Tunggu dulu, beliau tidak ada. Beliau lagi sholat. Saya muridnya. Kalau Anda mampu menaklukkan saya, boleh Anda melangkah ke Bansuma. Ya. Di sini yang kita bahas tadi, yang pertama, siapa yang mati terkutuk di pohon? Coba Bapak jawab. Karena ada tertulis, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Siapa? Oi, siapa? Itu tadi, makanya Juma aja teman saya, coba biar dia, soalnya dia yang menaikkan ini ke framing. Anda nggak paham. Anda nggak boleh ngejelasin. Iya, makanya saya tanya, saya bacakan. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Siapakah yang terkutuk? Oh, berarti perhatikan ya, saya ulang sekali lagi. Mungkin Anda kemampuan Anda nggak sanggup ya. Perhatikan, saya ulang sekali lagi ya. Galatia 3 ayat 1 sampai di ke-13 ini ya adalah narasi yang disampaikan oleh Paulus menggambarkan bagaimana hukum Taurat itu, ketika kita tidak lakukan itu menjadi kutuk. Pada ayat 10 dikatakan di sini, karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala hukum tertulis di hukum Taurat. Jadi dia sedang menjelaskan, ketika engkau mengatakan hidup di bawah hukum Taurat dan kau tidak melakukan, saat kau melanggar satu saja hukum Taurat, kau gagal. Itu maksudnya. Nah, kemudian di ayat 13 dikatakan, dia sedang menggambarkan bagaimana orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak taat hukum Taurat digantung. Digantung ini dibuat dia di sini seperti biasa pada umumnya tradisinya di pohon. Dan ini bukan mengindikasikan kalau Yesus digantung di pohon. Ada yang nggak memahami? Mungkin kepada Dalbo. Di sini soalnya Kristennya cuma satu, pasti pro dia semua kan. Saya sudah ngejelasin, Anda belum paham. Iya, pertanyaan saya, siapa yang terkutuk yang digantung pada pohon itu? Siapa? Makanya gini bro, kalau urusan dialog soal ini simpel, Pak, siapa? Atau begini ya, saya pakai bahasa Bible aja, terjemahan Indonesia. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang disalib? Grapta epikatoratos bajo cremamenos episulo. Jawab. Nehi habaka.
Nehi. Orang ini yang mau melawan Bansuma. Saya tanya, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa? Dalbo, mau saya jelasin sekali lagi ya bro ya. Perhatikan ayat itu kan. Saya minta dijawab. Oh, saya mau jawab ya. Saya mau jawab. Saya minta dijawab, Cik Oke. Ayu. Perhatikan, sebab ada tertulis ya, sebab ada tertulis berarti kata-kata ini ada tertulis ya. Kata-kata ini ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung, kalau terjemahan Indonesia kayu salib, terjemahan Yunaninya pada pohon. Oke, deal? Di mana terjemahan Yunaninya pada pohon? Kagak ada begitu, Pak. Loh, kenapa kagak ada? Kan cuma naikkan tadi bahasa aslinya, terjemahan aslinya. Ini apa bahasa aslinya, Pak, di situ? Bahasa aslinya pohon. Sulon. Gimana ini Bapak ini? Yunaninya itu Yunaninya sulon. Maksudku terjemahannya. Kalau diterjemahkan terjemahannya bahasa Indonesia, pohon. pohon. Ya saya katakan kan pohon. Oke. Ya, Perhatikan, sudah, tinggalkan saya ulang. itu. Ntar dulu, perhatikan. Masih mau di situ. Jadi dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Ya perhatikan, bukan Yesus yang digantung ya. Ada tertulis. Udah? Berarti Yesus tidak disalib. Perhatikan dulu. Maksudnya dia menjelaskan. Kau ini Ben, perhatikan dulu lah Ben. Ya lanjut. Sebab ada tertulis, ada satu kejadian, berarti kan ada tertulis di hukum Taurat. Di mana ayatnya? Di Ulangan 21 ayat 23. Maka janganlah mayat dibiarkan semalam-malam, pada tiang itu haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu, sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah. Dan ini sudah terjadi kepada orang Israel, sudah biasa. Makanya dikatakan ada tertulis, orang yang digantung di pohon itu biasanya orang terkutuk. Dan Yesus melakukan itu. Dia sedang menjelaskan, membuat satu narasi dan membuat ilustrasi dan mengutip yang di Perjanjian Lama. Jadi ini bukan mengindikasikan, menjelaskan bahwasanya Yesus digantung di pohon. Sampai sini paham? Jadi Yesus maksud Anda, Yesus tidak disalib begitu? Yesus disalib tapi bukan di pohon. Kenapa Anda tidak mau menjawab tadi? Loh, gimana Sebab ngejelasinnya? ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang disalib? Gak usah pakai pohon. Siapa manusia ini yang terkutuk di tiang kayu salib? Gimana ini Bapak ini? Oi. Susah jelasinnya. Soalnya ini narasinya Bukan Jumas. penjelasan dijawab. Itu susah karena kalian nggak Susah katanya. nggak paham. Dijawab Pak. Terkutuklah orang yang digantung pada tiang listrik, tiang kayu. Siapakah itu? Dijawab Pak Nathan. Bapak belum lulus, belum, tidak diizinkan berdialog dengan Bansuma kalau begini. Saya ini hanya pion Pak, tetapi mampu menaklukkan pendeta-pendeta Pak. Apalagi Bapak ini kelas jemaat. Bagaimana mau melawan guru saya? Saya aja ini pion. Kudanya ini Beni. Perdana Menterinya Mbak Pera. Ini pertanyaan simpel. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapakah yang disalib? Sekarang yang dibahas originalnya atau gimana? Gimana Bapak ini? Tadi dibahas originalnya, dia tolak. Sekarang terjemahannya, kagak mau jawab, malah muter-muter. Nah inilah Kristen, ditanya satu, dibawa kita putar-putar sehingga kami tertidur. Lalu tidak ada jawaban. Originalnya kan tadi udah saya akui itu di pohon. Masalahnya apa? Pohon. Saya bertanya siapa yang terkutuk di pohon itu?
Pak Nathan ini Pak Nathan ini nangkap tidak pertanyaan hostnya. Buang aja itu, tergantung di pohon, di tiang salib, apa di kayu, di tiang listrik, apa itu. Yang ditanya siapa yang tergantung itu. Itu poinnya, Pak. Mau di tiang jemuran dia. Kalau itu ya udah pasti Yesus lah topiknya. Ya mana mungkin yang lain. Sekarang kan tadi tuh perhatikan topik kita tadi itu yang ditanya, antara enggak cuma tadi ngototnya di pohon dan tiang itu, di situ perbedaan tafsir terjemahan. Seakan-akan dia mau framing kitab kita sepertinya terjemahan ini gini-gini segala macam gitu, ditipu kita Kristen. Di situ topiknya. Kalau soal yang digantung atau kalau disalibkan saya tunjukkan udah originalnya, tunggu Pak, dulu. Saya ada originalnya kok. Saya ada originalnya. Jadi silakan Bapak tampilkan dan saya juga tampilkan, Pak. nggak Silakan. usah. Sekarang gini, yang jelas. Begitu. Mari kita tampilkan. Saya juga buka original teksnya. Waduh, kok Anda ngapain juga original? buka. Ya udah buka. Silakan Anda buka. Ayolah Paman. Tapi Anda yang mau buka dulu. Hah? Saya? Baik. Dulu ya. Original berapa, Bang Dalbo? Biar saya bukakan. Galatia 3 13. Nih, 13. Tunggu dulu. nih. Ah, ini dia. Itu? Gedein Bang Benny. Crema menos episulo. Di atas Ben, di atas. Lah ini. Sulon, di atas Ben. Ini sulon. Ya, Sulon. Crema menos episulo. Tergantung tergantung di pohon. Apa masalahnya sih? Di sini mengutarakan kata sulo. Tuh. Sulon. Sulo. Ah, silakan, giliran kau tampilkan datamu. Oi, Jangan dikira tampilkan kami- datamu. Apa beda datamu dengan data aku sebenarnya? Saya udah akui tadi di awal itu pohon. Oh, kalau sudah akui, saya selesai. Ya, kembali lagi di awal yang kita dialogkan. Ya, saya sambungkan saja ya dari Bansuma. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapakah yang terkutuk ini mati di tiang kayu salib? Yang di kayu salib udah jelas Tuhan Yesus lah, Yesus Kristus. Masalahnya bukan di situ, masalah di bahasa saja tadi. Gimana Bapak ini ya sudah kelar. Ya, Anda menjawab Yesus terkutuk di tiang salib. Begitu kan? Iya benar, Yesus digantung, disalibkan, iya betul. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, orang-orang yang terkutuk ini tempatnya di mana? Ayo, kamu pasti bisa. Ini udah jadi pertanyaan ke lainnya. Sekarang itu dulu, clear dulu tentang itu tadi, biar jangan besok-besok framing Musa ke depan. Saya tanya, orang-orang yang terkutuk tempatnya di mana? Kan ini sudah diterima nih. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Anda jawab dengan lantan, patatan, petenten, Yesus. Nah, orang-orang yang terkutuk tempatnya di mana? Itu tadi dulu, clear dulu tentang itu tadi. Bahwasannya di pohon dengan di salib itu perbedaan terjemahan LI. Udah kelar. Kamu kalau udah Sudah, katanya sudah. Kenapa sih Pak? Ngapain nih Open ini suka banget muter aduh. Besok-besok nanti Juma framing lagi. Ini kan sekarang saya sudah ada framing Kristen. apa? Dengar, Saya aja muridnya, kamu mencret. Kalau naik nanti besok-besok orang Kristen yang nggak memahami perbedaan terjemahan Anda yang paham, silakan Yunani, narasikan. Yunani dengan LI itu bisa
membingungkan bagi dia kenapa beda. Anda sedangkan di Talmud Pak dikatakan pohon.